bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya adik-adik yang di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Nah, aku pun juga sangat bersukacita nih Kak Rotua, Kak Meda, karena dapat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Wah, sama Kak Desi dan Kak Meida, aku juga hari ini sangat bersukacita. Kalau gitu, kita sapa adik-adik yang di rumah kita yuk dengan nyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola, apa kabarmu? Musik abang! Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, dan Ola Ola. Sekarang kakak mau tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa! Yes, yes, yes! Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kakak mau kenalin dulu nih siapa yang bertugas minggu ini. Ada kakak Rotua, ada kakak Desi, dan ada juga kakak Meda. Dan ada pemusik kita loh adik-adik, ada Abang Rifai dan Abang Nando. Dan tidak lupa juga ada Bang Mar di layar belakang kamera. Nah, Kak Desi, adik-adik yang di rumah pasti udah siap memuji Tuhan nih, udah siap mulai ibadah. Kira-kira apa yang harus disiapin Kak, biar nggak bolak-balik gitu Kak? Aku tahu Kak, adik-adik yang di rumah harus menyiapkan hati dan jangan lupa kita juga harus duduk yang manis, menyiapkan Alkitab dan juga persembahannya ya adik-adik ya. Oke deh Kak Meda, kalau begitu kita mau saat teduh, adik-adik semuanya ambil sikap berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak, musik abang. Selamat pagi
yang baik untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh Tuhan mengadakan ibadah online sekolah minggu ya Bapak. Tuhan kiranya memberkati kami, adik-adik yang di rumah, dimanapun kami semua berada. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami yang masih dengan online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap teman-teman yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan yang mau sembuhkan sakit penyakit mereka supaya boleh kembali pulih dan beraktivitas seperti semula. Begitu juga kami mau berdoa untuk orang tua kami dan semua keluarga yang kami kasihi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap memberkati, menyertai, bahkan melindungi dimanapun kami semua berada. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Biarlah dengan kehidupan kami boleh memuji Tuhan. Dan begitu juga untuk semua kakak sekolah minggu, abang pemusik, biarlah Tuhan semuanya yang memberkati satu persatu. Kami juga mau berdoa untuk acara Parheon kami Tuhan yang akan kami adakan via online juga. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati agar rencana tersebut boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut juga dengan kehendak-Mu. Kami mulai ibadah kami nih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih pada semangat dan bersuka cita nggak ya? Pastinya dong Kak, masih bersemangat kita semua. Nah, kalau begitu kita mau bernyanyi kembali nih Kak. Kita mau bernyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Tapi biar lebih semangat lagi, Kakak Desi panggil ya Laskar Kristusnya. Laskar Kristus! Yeay! Musik Abang! Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita mau kembali angkat pujian nih. Tapi kakak minta semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Coba kakak Desi dipanggil adik-adiknya buat bangkit berdiri Kak. Biar kita nyanyi lagu ini pakai gerakan. Oke, siap Kak Rotua. Adik-adik yang di rumah, kalau Kakak Desi panggil Laskar Kristusnya, semuanya bangkit berdiri ya. Laskar Kristus! Yeay! Musik Abang! Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan
Adik-adik sekolah minggu semuanya, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Titah ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan kembali. Kita sama-sama renungkan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan buat kita. Kita bangkit berdiri dan semuanya adik-adik ambil sikap berdoa sambil kita bernyanyi lagu Mampirlah Dengar Doaku. Musik Abang. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah pada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekarang waktunya kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kakak minta adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri ya. Kalau kakak panggil Laskar Kristus, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu T-A-A-T taat. Pakai gerakan ya adik-adik yang di rumah, siap semua ya. Laskar Kristus! Yeay! Saya mau seperti Yesus,
Adik-adik sekolah minggu sekalian, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Saatnya pengumuman. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah online sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk hari ini dicatat bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbah. Nah, untuk pengumuman yang berikutnya, adik-adik karena masih ada virus corona nih, tetap ya selalu pakai masker kemanapun adik-adik pergi. Juga jangan lupa untuk cuci tangan dan pakai hand sanitizer ya. Dan kalau bisa, Kak Tua himbau adik-adik untuk tetap di rumah aja. Kalaupun harus keluar rumah, adik-adik tetap jaga dari keramaian dan jaga dari kerumunan orang. Jaga jarak ya adik-adik. Pengumuman yang berikutnya Kakak. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kan kakak-kakak sekolah minggunya sudah mengumumkan perheheon ya. Nah, hari ini kakak sambung lagi nih untuk pengumumannya. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan merayakan perheheon tanggal 20 Juli 2021. Nah, adapun kegiatannya, adik-adik, nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan mengirimkan contoh video yang adik-adik harus ikuti nih dan adik-adik rekam. Untuk horong balita, nanti adik-adik akan menyanyikan lagu Sukacitaku. Untuk horong 1, adik-adik nanti akan menyanyikan lagu Betama Ale Dongan. Untuk horong 2, adik-adik nanti akan menyanyikan lagu Marta Tahuak Manuki. Untuk horong 3 dan horong 4 digabung ya, nanti adik-adik akan menyanyikan lagu Holandak Danak dan Sombama Jehoba Debata. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik sudah lihat dan adik-adik sudah ikuti, jangan lupa nih dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Untuk horong balita, adik-adik bisa kirim ke Kakak Desi. Untuk horong 1, adik-adik bisa kirim ke Kakak Leni. Untuk horong 2, adik-adik bisa kirim ke Kakak Vera. Untuk horong 3 dan horong 4, nanti adik-adik bisa kirim ke Kakak Noventi. Dan nanti nomor HP WhatsApp-nya akan ditaruh ya adik-adik di video tersebut. Nah, pengumuman minggu ini sampai sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Hari Minggu, kami anak sekolah minggu. Saya Fredrik Immanuel Sinaga, horong 2. Dan saya Renata Sinaga, horong 1. Kali ini kami akan menyanyikan lagu Perjanjian Baru. Filipi, Kolose, kedua Tesalonika.
Aurelia Tamariska Tembunan dari Horong 2. Dan saya Yuda Rafael dari Horong kita mau menyanyi lagu Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Terima kasih. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah duduk yang manis, lipat tangannya, dan siapkan hatinya sambil bernyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Musik Abang. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena berkat yang Kau berikan pada hari ini.
Sementara kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, terima kasih. Amin. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, pagi baik. Apakah adik-adik sekalian sekarang bersuka cita? Inang yakin pasti hari ini adik-adik sekalian bersuka cita karena kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Adik-adik membaca dari rumah, Inang membaca dari sini. Kita membaca bersama-sama ya adik-adik sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tahu apa artinya berdoa? Pasti adik-adik sekalian tahu kan apa artinya berdoa? Berdoa adalah cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara, cara kita bercerita, curhat dengan Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini adik-adik sekalian yang pernah berbicara dengan Tuhan Yesus? Siapa di sini adik-adik sekalian yang rajin berdoa dengan Tuhan Yesus? Ayo. Pasti semuanya rajin, Inang yakin. Nah, kalau kita rajin berbicara dengan Tuhan Yesus, pasti kita tahu bagaimana caranya, bukan? Bagaimanakah sikap kita untuk berdoa? Bagaimanakah sikap kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus? Adik-adik sekalian, sikap kita dalam berdoa yaitu tangan dilipat, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Lalu kita ungkapkan isi hati kita. Kita ceritakan apa yang kita alami hari itu juga dengan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini yang sering berdoa bersama dengan mama, bersama dengan bapak, bersama dengan kakak? Ma, ayo kita berdoa bersama yuk. Kak, ayo kita doa sama yuk. Bang, ayo kita berdoa bersama yuk di rumah. Ayo, siapa? Pasti semuanya pernah atau sering berdoa dengan keluarga bersama-sama di rumah. Nah, adik-adik sekalian, kalau adik-adik berdoa bersama, pada waktu kapan saja Kak itu? Pasti pada waktu makan malam. Pasti dipilihkan siapa yang mau mimpin doa makan gitu. Atau enggak pada waktu di gereja, pada waktu mau belajar, pada waktu di sekolah, pada waktu sakit, dan pada waktu kita bahagia. Nah, adik-adik sekalian, pasti di dalam doa kita, walaupun kita doa sendiri maupun doa bersama dengan mama bapak, pasti ada topik-topik doa yang kita doakan. Topik doa itu misalnya apa saja ke adik-adik sekalian? Misalnya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kepintaran, dan lain sebagainya. Berdoa harus kita lakukan terus-menerus, baik itu secara sendiri maupun bersama keluarga, supaya kita semua diberikan Tuhan kekuatan, dan kita semua menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan.
Adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para murid-murid Yesus menaati pesan Yesus untuk tinggal di Yerusalem. Nantikan kuasa Roh Kudus memenuhi mereka. Di dalam kisah para rasul ini, adik-adik sekalian, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa walaupun Tuhan Yesus telah naik ke surga, tapi murid-murid Tuhan Yesus telah diajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus diajarkan untuk berkumpul, untuk menghabiskan waktunya untuk beribadah, sambil menantikan turunnya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran mereka. Para murid-murid Tuhan Yesus tak jemu-jemu untuk berdoa dan menaikkan permohonannya supaya mereka semakin kuat dalam pelayanannya, supaya mereka semakin kuat dalam memuji Tuhan Yesus. Dan adik-adik sekalian, di dalam kisah para rasul ini, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya akan mengutus Roh Kudus, dan janji ini bukanlah untuk menggantikan doa para murid-murid, melainkan untuk mendorong dan memberikan kekuatan untuk mereka dalam melayani Tuhan Yesus, dalam bersaksi bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita anak-anak sekolah minggu, supaya kita Laskar Kristus dimampukan untuk terus-menerus berdoa bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan teman, saudara-saudari kita dalam keadaan apapun. Maupun hati kita sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan kacau, marah, emosi, namun kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan agar senantiasa kita diberikan kekuatan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Inang punya cerita buat adik-adik sekalian. Jadi ceritanya itu pada suatu ketika adalah seorang anak kecil yang sedang kelaparan. Dan ia menemukan singkong rebus di meja makannya. Anak kecil tersebut dalam keadaan capek dalam bermain, dia sangat sedih. Kenapa? Aku makan singkong rebus. Kenapa enggak mie goreng? Kenapa enggak ayam goreng? Kemudian ia berdoa supaya singkong rebus yang di depannya ini berubah menjadi ayam goreng dan nasi hangat. Tuhan, tolong dulu ubah singkong rebus yang di depanku ini biar jadi nasi hangat dan juga ayam goreng. Pingin kali aku makan itu Tuhan. Amin. Nah, dia berdoa seperti itu. Namun ketika dia selesai berdoa dan dia membuka matanya, ternyata singkong rebus yang di depannya itu tidak berubah. Dan tetap singkong rebus. Anak kecil itu menangis dan kecewa. Kenapa pada saat aku berdoa Tuhan gak langsung ubah? Pingin kali aku makan ayam goreng dan nasi hangat. Kenapa tetap singkong rebus? Yang mananya Tuhan ini? Udah minta aku sama Tuhan. Namun, walaupun kejadian tersebut terjadi dalam kehidupannya, itu tidak membuat dia putus asa dalam berdoa. Dia selalu giat berdoa. Lalu ketika dia sudah besar, ternyata dia memakan ayam goreng dan nasi hangat. Bahkan dia memberikan kepada orang-orang sekitarnya dan ia mengingat doanya pada waktu kecil. Ternyata doaku dikabulkan Tuhan. Dan aku percaya doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Nah, adik-adik sekalian, mungkin kita juga pernah atau sedang mengalami kisah anak kecil tadi. Sering kita bertanya, aku sudah berdoa berkali-kali dalam satu hari. Aku udah minta sama Tuhan berbulan-bulan. Tapi nggak ada jawaban dari Tuhan. Aku minta kepintaran dari Tuhan, tapi nilai matematika aku masih 60. Aku minta menjadi anak yang rajin, tapi dari pagi sampai malam aku terus dimarahi mama aku. Yang gimananya Tuhan ini? Apa yang salah dengan doaku? Pasti terkadang kita merasa apa yang kita minta harus langsung dijawab oleh Tuhan. Seperti yang tadi
Kisah anak kecil tadi yang ketika dia meminta singkong rebus itu, dia pingin langsung itu berubah menjadi ayam goreng dan nasi hangat. Padahal Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Di dalam Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doa orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita meminta dalam doa tersebut karena cinta kita sama Tuhan? Apakah kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan memang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, atau hanya untuk keinginan diri kita sendiri, atau hanya untuk membanggakan diri kita sendiri? Doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ketika kita percaya, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi adik-adik sekalian, ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita bersuka cita, ketika kita akan menghadapi ujian, ketika kita makan, tidur, ketika kita bangun tidur, dan ketika kita dalam melakukan segala aktivitas kita setiap harinya, kita harus berdoa. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa bersama kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dan menjadi saksi Kristus. Dan begitu juga lah dengan kita, anak-anak sekolah minggu juga harus bisa menerapkan hal berdoa di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang, ajak mama papa untuk berdoa bersama adik, abang, serta saudara-saudari sekalian. Jadi adik-adik sekalian, marilah kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti untuk berkomunikasi, bercerita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk memberkati adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengar firman-Mu, kiranya berkati kami ya Tuhan, kuatkan kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan agar kami senantiasa selalu berdoa ya Tuhan, selalu mengucap syukur, dan kami tidak pernah lupa untuk tidak berdoa ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Karotua, Kameida, Kamis kemarin tanggal 13 Mei 2021 kita memperingati apa ya Karotua? Aku tahu Kak, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kak. Kak, kan kemarin hari Kamis itu kita nggak ada ibadah online sekolah minggu tuh. Iya Kak. Gimana kalau kita bareng sama adik-adik online yang di rumah untuk buat kreativitas Kakak? Kreativitasnya yang kayak gimana tuh, Kak? Nah, adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu yang di sini sudah ada contoh kreativitasnya nih adik-adik. Nah, coba nih lihat gambar Kakak Desi. Wah, ada gambar Tuhan Yesus yang sedang terangkat ke surga adik-adik. Nah, murid-muridnya sedang menyaksikan Tuhan Yesus yang sedang terangkat ke surga. Tapi gambar Kakak Desi belum diwarnai ya. Adik-adik nanti di rumah bisa warnai nih. Coba kalau Kakak Meida kayak gimana kreativitasnya? Kalau Kakak Meida, kreativitasnya Tuhan Yesus juga terangkat ke surga adik-adik. Dan ini juga belum diwarnai. Nanti adik-adik yang di rumah bisa menggambar sendiri lalu diwarnai lagi. Dan juga boleh ngambil dari Google lalu diwarnai. Karotua gimana? Kalau aku Kak, nah karena kemarin aku nggak ibadah online sekolah minggu kan, aku mewarnai gambar Tuhan Yesus terangkat ke surga juga Kak. Aku udah warnain loh ini Kak. Iya ya. Adik-adik yang di rumah jangan lupa kalau semuanya sudah digambar, sudah diwarnai, dikasih nama, dan horongnya masing-masing. Lalu dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu by WhatsApp ya, supaya minggu depan bisa ditampilkan di sekolah minggu kita. Ditunggu kreativitasnya ya adik-adik.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya kalau adik-adik udah kumpulkan, kasih ke mama papahnya untuk diantar ke gereja ya. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Sombama Jehovah Debata. Musik abang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita mau mengucapkan selamat hari Minggu kepada Inang calon pendeta Delinda Boru Aritonang. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Inang! Selamat hari Minggu adik-adik sekalian.